Jumpa dengan saya Rian Jaya. Kesempatan ini kita akan membahas satu materi, yaitu persamaan eksponen. Sebelum kita jauh di dalam persamaan eksponen, kita terlebih dahulu melihat sifat-sifat pada operasi eksponen atau pangkat. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali dengan A pangkat M itu sama dengan A pangkat M ditambah M. Sini kita dapat melihat bahwa kalau bilangan berpangkat itu memiliki basis atau bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya boleh kita jumlahkan. Coba kita perhatikan contoh yang ada di sebelah kiri ini. 4 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 5 itu sama dengan 4 pangkat 7. Nanti selanjutnya adik-adik di rumah bisa melanjutkan dan melihat apakah hasilnya betul sama. Untuk 4 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 5 itu sama dengan 4 pangkat 7. Sifat yang kedua, misalnya A pangkat M dibagi dengan A pangkat M, ini bilangan berpangkat yang memiliki basis yang sama, dibagi, maka itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Perhatikan contoh di sebelah kiri ini, 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 2. Nanti selanjutnya coba dikerjakan, apakah betul 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 2 itu sama hasilnya dengan 5 pangkat 2. Selanjutnya sifat yang ketiga, sebuah bilangan berpangkat A pangkat M dikali lagi dengan dipangkat lagi dengan N, maka itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkat yang dalam kurung dengan pangkat yang di luar ini dikalikan. Coba diperhatikan contoh di sebelah kiri, bisa adik-adik lanjutkan. Apakah betul bahwa 3 dipangkat 4, kemudian bilangan itu dipangkat lagi dengan 2, sama hasilnya dengan 3 pangkat 8, yaitu perkalian antara 4 dan 2 pangkatnya. Selanjutnya sifat yang keempat. Sifat yang keempat, A dikali B dipangkat dengan N itu sama dengan A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Diperhatikan contoh di sebelah kiri. Di sini dikatakan ada contoh yang diberikan 3 dikali 5 dipangkat 2. Itu sama dengan 3 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 2. 3 kali 5, 15 dipangkat 2. Itu sama dengan 9 hasil dari 3 pangkat 2 dikali dengan 25 hasil dari 5 pangkat 2. Kemudian 5 pangkat 2 ini sama dengan 225. Ternyata hasilnya sama, 9 dikali 25 juga 225. Jadi ini bisa kita lihat langsung buktinya bahwa sifat yang keempat ini jelas sudah benar dan terbukti. Untuk sifat pertama, kedua, dan ketiga, adik-adik yang sementara menonton bisa buktikan sendiri apakah betul hasilnya sama. Selanjutnya kita lihat sifat yang kelima. Sifat yang kelima, misalnya ada sebuah pecahan A per B dipangkat dengan N itu sama dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Diperhatikan contoh di sebelah kiri, 5 per 2 dipangkat dengan 3 itu sama dengan 5 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. Jadi pangkat yang ada di luar kurung ini masuk mengalir, begitu pula dengan penyebutnya juga. Jadi tidak hanya pembilang tetapi juga berlaku kepada penyebut. Sifat yang keenam, ini akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per M. Jadi pangkat yang di dalam sini dibagi dengan akar pangkat yang ada di luar sini, itu N. Diperhatikan contoh di sebelah kiri, ini jelas akar pangkat 2 dari 4 pangkat 1 itu sama dengan 4 pangkat 1 per 2. 1 ini yang ada di sini dapat dari 4 ini, 4 pangkat 1, kemudian 2 ini dapat dari akar pangkat yang ada di luar sini. Jadi kalau kita perhatikan hasilnya dari atas, terbukti bahwa 2 di sebelah kiri dengan 2 di sebelah kanan ini sama, karena 2 pangkat 1 juga adalah 2. Sifat yang ketujuh, A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. 2 pangkat 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Jadi pangkat negatif sudah berubah menjadi pangkat positif sehingga dapat kita temukan hasil dari perpangkatan.
itu 1/8. Oke, disinilah kita akan masuk persamaan eksponen. Bentuk persamaan eksponen yang pertama, A pangkat fx itu sama dengan A pangkat dx. Karena di sini memiliki basis yang sama, sehingga fx itu pastilah sama dengan dx. Coba kita perhatikan contoh, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen di bawah ini. 2 dipangkat 3x ditambah 1 sama dengan 4 pangkat x ditambah 2. Nah, di sini 2 dan 4 ini masih memiliki bentuk yang berbeda. Sementara bentuk yang di atas ini dikatakan bahwa A dan A di sebelah kanan sama dengan ini harus sama. A di kiri dan A di kanan itu harus sama. Sementara di soal ini belum sama, maka kita berpikir bagaimana caranya sehingga bilangan pokoknya atau bilangan basis pada pangkat ini, pada bilangan berpangkatnya harus sama. Nah, di sini sudah terlihat bahwa 4 ini sudah berubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, di sini tetap posisinya, di sini yang berubah sehingga sudah terlihat bahwa dia sudah memiliki basis yang sama, maka kita bisa mengatakan bahwa fungsi fx yang ada di sini dengan fungsi fx yang ada di sini, gx yang ada di sini itu sama. 3x ditambah 1 sama dengan 2x ditambah 10. 10 ini asalnya dari 2 kali 5. Selanjutnya kita satukan suku yang sejenis. Di sini ada 3x, kemudian 2x yang ada di sebelah kanan pindah ke sebelah kiri menjadi negatif, kemudian 10 di posisi sebelah kanan tetap, dan 1 di sebelah kiri sama dengan pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 1. Kita lakukan operasi pengurangan atau penjumlahan atau pengurangan. 3x dikurang 2x sama dengan x, 10 kurang 1 sama dengan 9. Jadi x yang memenuhi persamaan di sini adalah, bentuk persamaan ini adalah 9. Selanjutnya kita lihat bentuk yang kedua. A pangkat fx itu sama dengan A pangkat P. Ya, A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Maka fx itu sama dengan P, karena basis sudah sama. Ya, maka fx ini pasti sama dengan P. Coba kita perhatikan contohnya. 5 pangkat 2x itu sama dengan 625. Maka kita harus berpikir bagaimana caranya supaya 625 ini sama dengan 5. Memiliki basis sama dengan 5. Kita buat sedemikian sehingga 625 ini berubah menjadi suatu bilangan berpangkat yang basisnya harus sama dengan 5 sehingga memenuhi bentuk yang ada di atas. Nah, ini 5 pangkat 2x sama dengan 5 pangkat 4. Jadi 625 itu sama dengan 5 pangkat 4. Sehingga terlihat bahwa 5 yang ada di sebelah kiri dan 5 yang ada di sebelah kanan ini sudah sama. Maka kita bisa mengatakan fx yaitu 2x itu sama dengan p yaitu 4. Ya. Berarti 2x sama dengan 4. Maka x sama dengan 4/2, x sama dengan 2. Jadi x sama dengan 2 yang memenuhi persamaan yang ada pada soal yang ada di atas ini. Selanjutnya kita lihat yang ketiga. Dikatakan bahwa A pangkat fx itu sama dengan B pangkat fx. Ya, di sini kita lihat basisnya berbeda tetapi fungsinya yang sama. Sama-sama memiliki pangkat fungsi yang sama, ya, pangkatnya yang sama. Maka fx itu adalah sama dengan 0. Coba kita perhatikan contohnya. 5 pangkat x ditambah 3 sama dengan 3 pangkat x tambah 5. Di sini A 5, B 3. Jadi jelas bahwa berbeda. Tetapi fungsinya sama, fungsi pangkatnya sama, itu x tambah 5. Maka di sini dapat kita katakan bahwa fx itu sama dengan 0. Fx itu adalah x tambah 5 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan minus 5. Jadi x sama dengan minus 5 yang memenuhi persamaan pangkat yang ada di atas ini. Oke, selanjutnya kita lihat yang bentuk keempat. Bentuk keempat itu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Hx-nya sama-sama basis fungsi yang sama, pangkatnya yang berbeda. Jadi ada 4 kemungkinan yang dapat kita gunakan untuk memperoleh penyelesaian dari bentuk yang keempat ini. Yang pertama, fx itu sama dengan gx, hx-nya sama dengan 1, hx-nya sama dengan 0, hx-nya sama dengan minus 1. Untuk nomor 3 dan 4 ada persyaratan khusus. Yang ketiga ini
Jika f(x) dan gx-nya keduanya bernilai positif, maka penyelesaian tersebut berlaku atau dapat digunakan. Dan yang keempat, f(x) dan gx kedua-duanya bernilai genap, atau f(x) dan gx keduanya bernilai ganjil. Jadi kalau keduanya bernilai genap dan keduanya bernilai ganjil, maka penyelesaian itu berlaku. Nah, untuk bentuk yang keempat ini saya tidak jelaskan pada video ini karena sangat panjang. Maka adik-adik bisa mengunjungi alamat yang ada di depan. Ini juga saya punya blogspot, dapat dikunjungi karena penjelasannya sangat detail di dalam. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.